Bab 6. Logika. Berikut sudah saya layani logika mistik, filsafat, ilmu alam dan juga dialektika. Sekarang saya sampai kepada permasalahan terakhir, ialah logika. Ikutan orde itu sudah tentu boleh disusun dengan jalan lain, yaitu menurut penjuru masing-masing si pemandang. Saya sebut ikutan di atas, karena ikutan semacam itu pada sedikit cocok dengan genealogi. Turun-temurunnya, menurut tuannya semua permasalahan tersebut. Saya pikir tidak bisa disangkal bahwa logika mistik ialah logika yang beralasan kepercayaan semata-mata, bukan bukti yang dipanca indrakan atau diperalamkan. Itulah ilmu yang setua-tuanya di dunia ini. Dari ilmu mistik lahir filsafat, dan filsafat ini pecah dua. Pada pihak satu terhadap ilmu alam yang melayani matematika, ilmu alam dan masyarakat. Pada lain pihak terdapat dialektika dan logika. Sudahlah tentu tidak bisa ditentukan dengan pasti bila ilmu alam berpisah dengan dialektika dan logika. Ilmu alam, dialektika dan logika adalah rapat sekali seluk-beluknya. Satu dengan lainnya tidaklah bisa ditentukan dengan batas yang tajam, di mana ketika ilmu itu masing-masing mesti ditempatkan. Perbedaan yang mencolok mata sudah ditentukan, tetapi masing-masing ada mempunyai bagian yang bersamaan. Tetapi dengan melakonkan semua permasalahan tadi ke atas panggung menurut genealogi dan mengemukakan perbedaan dan persamaan masing-masing, bisa tercapai maksud saya. 1. Memberi kebulatan dari Madilog. 2. Menyingkiri Harhalingen. Membicarakan satu permasalahan berulang-ulang, lebih dari mestinya. Dahulu di dalam lakon filsafat, saya masukkan sebagian dari permasalahan dialektika. Hal ini sudah tentu tidak bisa disingkirkan, karena filsafat dan dialektika adalah ibu dan anak. Begitu juga ketika menguraikan ilmu alam. Saya campurkan permasalahan logika. Ini pun tidak bisa disingkiri, karena ilmu alam dan logika itu adalah dua saudara kembar. Pada beberapa negara barat dan juga Amerika, di sekolah menengah tinggi pun logika diajarkan sebagai bidang pelajaran yang terkhusus bersama-sama dengan ilmu alam yang lain-lain. Sudah tentu mahasiswa, murid luhur mendapat pelajaran terkecuali tentang logika sebelum dianjurkan ilmu alam. Sebaliknya dalam buku logika zaman sekarang, tak ketinggalan lagi contoh yang diambil dari ilmu alam. Begitulah ilmu alam dan logika. Isi mengisi. Hal ini juga menggambarkan pentingnya logika sebagai ilmu berpikir. Tetapi janganlah terlalu dilebihi kepentingannya itu. Berapapun pentingnya dalam daerah sendiri, perlu diperingatkan lagi lebih dahulu sebagai springboard, papan pelompat, 3 definisi ilmu alam, yakni 1. Accurate thought, pikiran yang jitu, tepat. 2. Organization of facts, penyusunan bukti. Atau 3. Simplification by generalization, penggampangan dengan mengumumkan. Maka semua hal ini pada geometri terbentuk oleh cara sintetik, memasang bukti sampai menjumpai teori, analitik, mengungkap, membuka teori atas buktinya, dan ad absurdum, cara menyesatkan buat memperlihatkan kebenaran sesuai teori. Maka ketiga, cara dalam geometri ini seperti sudah dijelaskan, dan sangat berkenaan pula dengan caranya ilmu fisika dan bekerja. Induction, dari bukti naik ke hukum. Deduction, dari hukum turun ke bukti. Dan juga verification, pelaksanaan, sesudah sesat bertemu lagi. Syahdan, maka penguraian
tantangan induction, deduction, dan verification inilah pekerjaan yang terutama dari logika. Inilah aksis sumbunya logika. Berkeliling terutama inilah roda logika berputar-putar. Dan buat menyingkiri ulang mengulang, maka tidaklah perlu permasalahan ini kita uraikan lagi. Dengan cara induksi diadakan hukum, law, dalam ilmu alam dan co. Dan hukum ini mesti berdasarkan bukti yang kukuh. Ialah bukti yang sudah diamati dan diuji coba, observation dan eksperimen. Semua permasalahan yang penting ini pun, yakni bukti, pengamatan, pengalaman, dan hukum sudah cukup dibicarakan. Tidak perlu pula lagi kita uraikan sekali lagi. Walaupun kecil daerahnya logika, karena takluk dan cuma sebagian dari daerah dialektika materialistis. Dan walaupun hal yang terpenting dari logika sebetulnya sudah diuraikan lebih dahulu dalam pasal ilmu alam dan dialektika sendiri, masih banyak sekali sisanya logika. Tetapi maksud saya tentulah tidak hendak menguraikan semua sisanya itu. Logika itu cuma salah satu permasalahan dalam madilog. Dan seperti sudah dibilang, bukanlah permasalahan yang terpenting. Yang akan diuraikan pada pasal ini cuma beberapa puncak yang nyata dalam barisannya sisa logika itu. Barang siapa ingin hendak mempelajari logika itu sepenuhnya, dipersilahkan membaca buku karangan John Stuart Mill, A System of Logic. Rasionatif, induktif, buku besar dari 600 muka. Jevons W. Stanley, The Principle of Science, A Treatise of Logic and Scientific Method, London, 1874, 2 volume, 16, 463 dan 7, 480 halaman. Irendellenberg, Ado, Logische Untersuchungen, Berlin, 1840. Wandelbein, W. Die Prinzipien der Logik, Tübingen, 1913. Obzomer, De Weg, der Wetenschap, Een Handboek der Logika, Amsterdam, 1851. Obzomer, Het Wesen der Kennis, Een Lesboek der Logika, Adam, 1963. 183. Saya mengajak dengan sungguh hati seseorang murid hukum berpikir mempelajari ilmu yang berguna sekali itu. Cuma saya peringatkan lebih dahulu akan batas, yakni limit dari logika itu. Pasal 1. Sekali lagi, dialektika dan logika. Walaupun permasalahan yang akan dibicarakan ini termasuk pada pasal lampau, yaitu dialektika, tetapi sengaja saya tahan pena saya sampai sekarang. Permasalahan ini sangat bertentangan dengan logika, jadi penting sebagai kritik dan logika yang sangat digembar-gemborkan oleh para saintis dengan menguraikan permasalahan dialektika itu. Di sini saya harap menyimpan banyak tempo dan tempat. Sudah dipertentangkan dialektika dan juga logika lebih dahulu dari ini. Menurut logika, ya itu ya, dan tidak itu tidak. A itu A, non-A itu ialah non-A. Ya itu tak pernah sama dengan tidak. A bukan non-A. Dua kesimpulan yang bertentangan. Tak bisa benar keduanya. Kotak itu putih dan kotak ini hitam. Tidak bisa benar keduanya. Salah satunya bisa benar menurut logika juga. Sesuatu barang semestinya A atau non-A, tak boleh keduanya. Sebaliknya menurut dialektika, kalau dihubungkan dengan tempo, berkaitannya permasalahan, pertentangan dan gerakan, maka yaitu bisa tidak. A itu pada saat itu juga bisa non-A. Dipandang dari satu penjuru kotak, itu bisa hitam dan putih keduanya. Sesuatu barang itu bisa A dan non-A keduanya. Semuanya ini sudah dikaji. Sekarang saya mau kemukakan dua permasalahan yang penting
baik buat dialektika maupun logika, ialah 1. Quality dan quantity, sifat dan banyak atau bilangan. 2. Negation dan negation, Hegel, pembatalan kebatalan. Daerah logika itu seperti sudah saya jelaskan lebih dahulu, takluk pada daerah yang lebih tinggi ialah daerah dialektika. Bukan pula dialektika yang beralasan pikiran semata-mata, melainkan dialektika yang beralasan benda yang nyata, tetapi dalam daerah kecil, logika pasti bersih maharajalela. Sebetulnya, dan juga termasuk pada yang telah sudah-sudah, cuma bentuk berlainan. Sudahlah tentu logika yang bisa memisahkan sesuatu itu. Pada kedua permasalahan ini juga berlaku main pisah. 1. Quality tinggal quality, quantity tinggal quantity. Sifatnya sesuatu barang itu tidak berhubungan dengan banyaknya bilangan barang itu. Air yang dimasak sampai umpamanya 80 derajat, buat logika tinggal mempunyai sifat air yang berpanas, temperatur 80 derajat itu. Tidak dihubungkan dengan air yang sudah menjadi uap kalau sudah sampai 80 derajat. Logika tidak pedulikan hubungannya. Menurut dialektika, kenaikan kuantiti, banyaknya gerak derajat bisa mengubah sifat. Sifat mengadakan sifat quality baru. Sesudah kuantiti banyak dari 80 derajat sampai 100 derajat, maka sifat tadi berubah. Air jadi upang, kuantiti menjadi quality. Perubahan bilangan banyak menjadi perubahan sifat dari air ke uap. Jadi banyak dan sifat, kuantiti dan quality itu ada hubungannya, berkaitan. 2. Menurut logika seperti sudah, lebih cukup dibicarakan lebih dahulu. Ya tinggal ya, dan tidak itu tinggal tidak. Contoh tak perlu diberi lagi. Dialektika menyimpulkan pergerakan ya dan tidak. Itu dengan 1. Negation der negation. Yang ya itu mulanya dibatalkan. Kebatalan ini dibatalkan pula. Umpamanya ambil sebiji padi kita tanam. Sesudah beberapa lama biji padi tadi bukan biji lagi, melainkan sudah jadi pohon. Inilah satu kebatalan. Pohon tadi mengeluarkan biji padi lagi lebih banyak dari bermula. Di sini terjadi pembatalan dari pohon tadi. Biji membatalkan pohon. Pada seluruhnya proses, lakon padi tadi kita peroleh biji padi. Pohon tadi kebatalan dan banyak biji padi pembatalan. Inilah yang dinamai negation der negation itu, pembatalan kebatalan. Friedrich Engels banyak memberi contoh dari 2 gerakan dalam satu dialektika itu. Yang di atas ialah salah satu dari misalnya Engels, tetapi Engels memakai gandum, bukan padi. Di bawah dituliskan beberapa lagi contohnya Engels. Angkanya saya lupa, tetapi semangatnya contoh tak berubah. 1. Quantity menjadi quality. 1 serdadu berkuda Napoleon dikalahkan oleh 1 berkuda Kalmuk Mesir. 5 serdadu Napoleon sudah hampir sama dengan 5 serdadu Kalmuk. Tetapi 10 serdadu Napoleon sudah bisa menewaskan 15 serdadu Kalmuk. Engels tidak bilang, tetapi saya percaya bahwa 1000 serdadu berkuda Napoleon terhadap 10.000 Kalmuk ada seperti kampak dengan pohon pisang. Pada perbandingan terakhir, sudah bekerja suatu kekuatan organisasinya Napoleon. Quantity sudah menjadi quality. Kenaikan banyak dari 1 sampai 10 dan dari 10 sampai 1000 pada pihak Napoleon sudah menjadi perubahan sifat yang merupakan kemenangan. 2. Negation der negation. Pertama kita lihat seekor kupu-kupu. Kupu-kupu melahirkan suatu ulat. Negation pertama. Ulat sesudah beberapa lama lagi menjadi kupu-kupu pula. Negation kedua.
Pada pembatalan-kebatalan, kita melihat beberapa kupu-kupu. Pembatalan-kebatalan memberikan hasil yang lebih baik dan lebih banyak. Dalam Das Kapital, banyak sekali kita berjumpa dengan contoh yang indah-indah. Dalam buku saku dicemplungkan dekat merkui. Banyak saya kumpulkan buat yang dipakai jadi contoh. Di sini Marx memperlihatkan bagaimana berlakunya kedua hukum dialektika dalam masyarakat, yang juga naik dari tingkat ke tingkat. Seluruhnya buah pikiran. Marx boleh dikatakan berdasarkan quantity menjadi quality, dan negation ter negation. Perubahan kecil dari sehari ke sehari pada suatu masyarakat feodal mempertajam pertentangan hamba dan tuan. Akhirnya, bahwa jadi begitu kuat sampai banyak sifat kuantitas jadi kualitas dan bisa dibatalkan kaum tuan. Sekarang hamba menjadi tuan, ialah khas hartawan. Kebatalan pertama ialah masyarakat feodal bertukar menjadi masyarakat kemodalan. Dalam masyarakat kemodalan sekarang berlaku hukum bilangan menjadi sifat dan kebatalan dibatalkan seperti sudah terjadi di Rusia. Kapitalisme dibatalkan oleh kolektivisme. Cuma pembatalan-kebatalan itu jangan diterjemahkan seperti oleh Kratilus, murid Plato. Kata Kratilus, tidak saja 2 kali, 1 kali pun orang tak bisa pergi pada suatu sungai. Ini melewati dialektika. Menurut Hegel, sesuatu barang itu ialah pembatalan dari kebatalan pertama kalinya. Sudahlah tentu bapak dialektika idealistis, Hegel, penuh pula dengan pelaksanaan. 1. Kuantitas dan kualitas. 2. Position, negation, dan negation ter negation, atau tesis, antitesis, dan sintesis. Semuanya hukum ini sudah pula termasuk pada ahli sifat Yunani, seperti Heraklit dan Demokrit, dalam beberapa kalimat yang sekarang pun masih dikemukakan. Ada itu berarti tak ada, karena semuanya itu menjadi bertukar dalam keadaan tumbuh dan tumbang. Tidak ada yang tetap, semuanya bertukar. Kita tak bisa 2 kali pergi ke suatu sungai, karena sungai pada saat ini sudah mengalir diganti dengan sungai yang lain. Pasal 2. Logika terhadap quality dan quantity. Terhadap single proposition, kesimpulan yang tunggal, kita sudah tahu bagaimana logika berlaku. Kalau dikata, kuda itu seluruhnya dipandang dari sudut ini warnanya putih, ini tidak mengandung arti kuda itu seluruhnya dipandang dari satu sudut itu juga hitam. Ingat definisi Overbeck. Terhadap universal proposition, simpulkan bulat, yakni yang akan dibicarakan pada pasal ini, maka logika mengadakan pembagian yang terpisah seperti berikut. 1. Kesimpulan yang bulat dan juga beria, mengesahkan satu general and affirmative proposition. 2. Kesimpulan bulat dan juga bertindak, membatalkan negatif, general, and negative proposition. 3. Kesimpulan pecahan dan juga mengesahkan particular affirmative proposition. 4. Kesimpulan pecahan dan membatalkan particular negative proposition. Peringatan, kesimpulan bukan kalimat. Dengan kesimpulan atau putusan saya maksud ialah suatu pemeriksaan, a judgment, Inggrisnya. Umpamanya, semua yang bernyawa mesti akan mati. Kalimat itu tidaklah perlu satu kesimpulan. Umpamanya, si Ahmad menendang bola. Perhatikanlah. A. Kesimpulan bulat yang beria. Formula, semua S termasuk P. B. Kesimpulan pecahan yang beria. Sebagian S termasuk P. C. Kesimpulan pecahan yang bertindak. Tak ada S termasuk P. D. Kesimpulan pecahan yang bertindak. Sebagian S tidak masuk P. Peringatan,
Buku logika biasanya tidak memakai huruf di atas, kecuali melainkan berikut ikut A, E, I, dan O. Saya pikir lebih mudah diperingatkan dengan huruf A, B, C, D. Misalnya, A. Semua manusia itu cerdik. B. Tak ada manusia cerdik. C. Sebagian manusia cerdik. D. Sebagian manusia tak cerdik. Menurut logika, kalau A benar, B mesti salah. Kalau benar bahwa semua manusia itu cerdik, maka kesimpulan tak ada manusia itu cerdik mesti salah. Kalau benar bahwa tak ada manusia itu cerdik, maka kesimpulan semua manusia itu cerdik mesti salah. Menurut logika, A dan B itu incompatible, tak bisa benar. Keduanya berselisih. A dan B dinamai contrary proposition, kesimpulan yang bertentangan. Tetapi kalau A itu salah, maka B boleh jadi salah, tetapi boleh jadi pula benar. Kalau salah kesimpulan kita bahwa semua manusia itu cerdik, maka boleh jadi salah juga kesimpulan bahwa tak ada manusia itu cerdik. Karena boleh jadi sebagian saja manusia yang tak cerdik dan sebagian cerdik. Jadi tidak benar. Ialah salah kalau dikatakan bahwa tak ada manusia itu cerdik, tetapi boleh jadi juga benar bahwa tak ada manusia itu cerdik. Pendeknya, kalau A itu salah, B boleh benar dan boleh jadi salah. Begitu juga sebaliknya, kalau B itu salah, A boleh benar dan boleh salah. Kalau diuji dengan formula kita peroleh, kalau semua S masuk P benar, maka tak ada S masuk P itu salah. Tetapi kalau semua S masuk P itu salah, maka tak ada S masuk P. Boleh jadi benar dan boleh jadi salah. Jadi mungkin A dan B salah keduanya. Definisi contrary proposition, kesimpulan bertentangan, ialah kesimpulan yang incompatible, berselisih, tak bisa benar keduanya, tetapi bisa salah keduanya. Sekarang kita bandingkan A dengan D. Kalau A benar, D mesti salah. Dan kalau D itu salah, maka A itu mesti benar. Kalau benar bahwa semua manusia itu cerdik, maka salahlah kalau kita katakan bahwa sebagian manusia itu tak cerdik. Maka salahlah pula putusan kita bahwa semua manusia itu cerdik. A dan D dinamai kontradiktori, berlawanan betul-betul, bertentangan. Dengan formula, kalau semua S masuk P, itu maka sebagian S tidak masuk P, salah. Dan kalau sebagian S itu tidak masuk P, benar, maka salahlah semua S masuk P. Definisi contradictory proposition, kesimpulan berlawanan, ialah dua kesimpulan yang salah satunya mesti benar dan salah satunya mesti salah. Peringatan, incompatible, sementara diindonesiakan dengan berselisih. Contrary dengan bertentangan, contradictory dengan berlawanan, jadi bertentangan lebih tajam dari berselisih dan berlawanan lebih daripada pertentangan. Pada penguraian logika di atas tercantum lagi A itu ialah A bukan non-A. Kritik atas pengertian bulatnya in the broad sense tentang permasalahan ini sudah cukup dijalankan. Tetapi arti terkhusus A sama dengan A, itu yang oleh ilmu alam mesti diperhatikan, tidaklah pula boleh kita lupakan. Lebih-lebih pada sesuatu karangan yang panjang atau pada suatu buku, kita mudah melupakannya. Orang sering lupa dan kadang-kadang sengaja melupakan bahwa pada permulaan karangan, orang artikan sesuatu kata kalimat atau hukum dengan arti lain dari arti pada pertengahan atau ujung karangannya. Pada hal ini, kita bisa peringatkan bahwa A mesti tinggal A. Arti yang kita pakai pada permulaan karangan mesti terus-menerus sampai ke ujung. A mesti terus A saja. Sekali-kali A itu tak boleh jadi lawannya, yakni non-A.
science, bukti, akurat thought, hasil pikiran yang tepat, sudahlah tentu tidak bisa mengabaikan arti terkhususnya, dan A sama dengan A, dan A bukan non-A. Memakai sesuatu kata, kalimat atau hukum yang berselisihan artinya pada berlainan tempat dan tempo. Sesuatu karangan atau buku yang saintifik, menurut hukum ilmu alam, mesti pertama sekali self-konsisten, mesti konsekuen, artinya tak boleh berlawanan dengan dirinya sendiri. Selain dari itu tak boleh berlawanan, melainkan cocok, mesti self-konsisten dengan hukum yang sah, dan bukti yang diakui sah, dan pengalaman biasa yang sah pula. Pada sesuatu pekerjaan saintifik, artinya terkhusus dari A sama dengan A, dan A itu bukan non-A, mesti sebagai pedoman buat si pengarang dari pangkal sampai ke ujung. Pasal 3. Conversion, pembalikan. Hari ini hari raya, Lebaran, di kiri kanan kelihatan dan kedengaran tanda permuliaan dari kaum muslimin. Tidak mengherankan kalau pikiran saya melayang pada permasalahan yang berhubungan dengan hal ini. Ke rumah, lumbung, dan halaman keluarga saya di seberang, dan masjid dan langgar yang didirikan oleh keluarga itu. Melayangnya pikiran itu akhirnya membentuk kesimpulan ini. Semua muslimin itu diwajibkan berpuasa. Menurut ilmu saraf, gramatika, semuanya muslimin itu jadi pokok subjek kalimat, diwajibkan berpuasa jadi sebutan kalimat, predikat. Teranglah salahnya pembalikan, conversion itu. Kalau kesimpulan itu dibalikkan, artinya pokok dijadikan sebuah dan sebuah dijadikan pokok, maka kita peroleh yang diwajibkan berpuasa itu semuanya kaum muslimin. Teranglah salahnya pembalikan, conversion itu. Kita tahu bahwa tidak saja kaum muslimin, tetapi ada kaum lain seperti di antara pendeta Hindu dan Buddha yang diwajibkan berpuasa. Jadi pembalikan di atas sudah bermakna lain. Pembalikan yang benar hasil berbunyi, sebagian dari yang diwajibkan berpuasa itu ialah kaum muslimin. Kesimpulan asal, original, semua S masuk P. Pembalikannya, sebagian dari P termasuk S. Ahli matematika Euler membentuk formula ini dengan gambar. Di sini kita lihat S itu semuanya masuk ke dalam P, tetapi pembalikannya tidak semua P, melainkan sebagian saja dari P diliputi oleh S. Pembalikan semacam ini yang dinamakan pembalikan sebagai part conversion. Inilah tentang permasalahan A, yakni semua S masuk P. Sekarang kita periksa pembalikan dari permasalahan B, yakni tak ada S masuk P. Umpamanya, tak ada Nasrani yang masuk di Mekah. Pembalikannya, tak ada yang masuk di Mekah itu orang Nasrani dengan formula. Kesimpulan asal, tak ada S masuk P. Pembalikan, tak ada P masuk S. Gambar Euler. Di sini nampak tak ada S masuk ke daerah P, dan dalam pembalikannya tak ada P meliputi S. Keduanya tak tahu menau. Kedua kalimat sama nilai dan kedudukannya. Pembagian ini dinamai pembalikan biasa, conversion simply. Permasalahan C, yakni sebagian S masuk P. Umpama, sebagian orang Nippon beragama Buddha. Pembalikannya, sebagian dari yang beragama Buddha ialah orang Nippon. Jadi tidak umumnya yang beragama Buddha itu orang Nippon. Orang Burma, Thai, Annam, dan Ceylon banyak yang beragama Buddha. Dengan formula kesimpulan asal, sebagian S masuk P. Pembalikan, sebagian P masuk S. Gambar Euler. Kelihatan cuma sebagian dari S yang diliputi oleh P, dan sebagiannya juga
sebagian dari P yang diliputi oleh S, tetapi kebenaran tidak diperkosa. Pembalikan semacam ini dinamai pembagian biasa, seperti permasalahan B di atas. Permasalahan D terakhir tidak dengan begitu saja bisa dibereskan. Kesimpulan D ini tidak mempunyai pembalikan. Dalam hal balik membalikan itu, kita tidak saja mesti tukar tempat pokok dengan sebutan dan sebutan dengan pokok, tetapi kita mesti awasi dua hukum dalam balik membalikkan. Kalau hukum ini terlanggar, ialah sah pembalikan itu berlainan, maka kesimpulan yang kita peroleh. Hukum pertama, quality, ya atau tidak, mesti tetap. Jadi, ya atau tidak, sah atau betul. Pada kesimpulan asal, mesti sah atau halal, ya atau tidak juga pada pembalikan. Dalam pembalikan kita di atas, A, B, C, hukum itu ada diikuti. Periksalah. Hukum kedua, kuantiti mesti tetap pula. Tak boleh dimasukkan term, hubungan dengan pokok atau sebutan kalimat atau kesimpulan kepada pembalikan kalau term itu tak ada dalam kesimpulan asal. Sekarang kita periksa permasalahan D. Umpamanya, kesimpulan asal, sebagian orang-orang beragama itu tidak atau bukan orang Islam. Pembalikan, sebagian orang Islam itu tidak beragama. Teranglah salahnya pembalikan itu, karena tidak ada bagian atau seorang pun dari kaum muslimin yang tidak beragama Islam. Islam itu artinya agama. Sebagian orang Islam artinya orang beragama Islam. Kalau orang beragama Islam itu dikatakan tidak beragama, maka kesimpulan semacam itu bertentangan dengan dirinya sendiri. Hukum apakah yang dilanggar dalam pembalikan D ini? Lihat kembali pembalikan di atas. Quality, ya atau tidaknya, memang tidak dilanggar. Pada kesimpulan asal kita dapati kata tidak, dan pada pembatalan juga kata tidak. Jadi kedua kesimpulan berdasarkan negatif berarti tak. Begitulah hukum pertama tidak dilanggar. Hukum kedua, quantity. Pada kesimpulan asal kita lihat orang Islam sebagai sebutan predikat. Itu dimaksudkan semua orang Islam. Tetapi pada pembalikan orang Islam yang dimaksudkan itu cuma sebagian saja. Disinilah pelanggaran terjadi, yaitu pada hukum kedua, kuantitas, banyak bilangan. Menurut hukum bilangan, term, istilah itu mesti tetap jumlahnya. Dengan formula, maka pembalikan itu juga tak bisa dinyatakan dengan pasti, karena memang dalam pembalikan itu boleh jadi 1. Tak ada P masuk S. 2. Semua P itu S. Atau 3. Sebagian P sama dengan sebagian S. Keterangan pada gambar 1, P dan S tak ada bersangkutan satu sama lainnya. Pada gambar 2, semua P menutupi S. Pada gambar 3, sebagian P menutupi sebagian S. 3 kemungkinan semacam itu tidak bisa dipastikan dengan ya atau tidak saja dalam satu kesimpulan. Kalau berbuat begitu, makna mesti terperkosa. Walaupun makan conversion itu sudah dicatat di atas, tak ada salahnya kalau di sini kita kasih definisi yang cukup. Pembalikan ialah satu proses atau perubahan di mana pokok pada kesimpulan proposition asal jadi sebutan pada pembalikan, dan sebutan pada kesimpulan asal menjadi pokok pada pembalikan. Pembalikan mana sama kebenarannya dengan kesimpulan asal. Pembentuk semangat revolusi Prancis tahun 1754, Rousseau, maha guru filsafat Hegel, dan bapak historikal materialis Marx, banyak sekali yang mempergunakan pembalikan itu. Dengan begitu daerah penyelidikan mereka bertambah dalam, arti bertambah luas, dan juga bunyi bertambah merdu. Pasal 4. Obversion,
perlipatan. Permulaan kata conversion, kata teknikal yang mengandung seluk-beluk yang dalam itu saya terjemahkan dengan pembalikan. Kata obversion dengan perlipatan. Kalau kita membalikkan sesuatu barang-barang, kain umpamanya, muka di bawah terbalik ke atas. Tetapi kalau meliput, cuma sebagian kain saja yang terbalik. Perlipatan, kalau didefinisikan ialah perubahan bentuk, bukan arti, satu kesimpulan kepada kesimpulan lain, di mana sebutan pada kesimpulan asal bertukar jadi sebutan yang berlawanan arti pada perlipatan. Perlipatan juga mempunyai hukum. Sebutan pada perlipatan itu mesti berlainan dengan arti sebutan pada kesimpulan asal. A mesti ditukar dengan non-A. Tak boleh dipakai arti setengah-setengah yang mengandung kompromis, kesepakatan pada kedua pihak yang berlawanan. Kita periksa sekarang 4 permasalahan yang sudah kita kenal. A. Kesimpulan asal. Umpama, semua haji pernah ke Mekah. Perlipatan, tak satu haji yang tak pernah ke Mekah. Kata semua dan tak satu bukan perlawanan pokok, melainkan berhubungan dengan pokok, yakni haji. Mestinya berbunyi semua yang tak haji. Jadi yang bukan haji, jadi perlipatan dari A ialah B. B. Kesimpulan asal. Umpama, tak satu kafir yang suci. Perlipatan, semua kafir tak suci atau berdosa. Tak ada dan semua juga berhubungan dengan kalimat seluruhnya tidak melawan pokok kesimpulan. Tak suci itu ialah kata majemuk. Maksud saya dengan kafir bukan kafir menurut Islam saja, tetapi kafir dipandang dari penjuru tiap-tiap agama. Jadi perlipatan dari B itu ialah A. C. Kesimpulan asal. Umpama, sebagian orang Islam itu murtad. Perlipatan, sebagian orang Islam itu bukan tak murtad. Kata murtad itu berarti takluk pada hukum Islam. Jadi bukan tak murtad itu berarti takluk lagi. Begitulah arti perlipatan tidak berlawanan dengan arti kesimpulan asal dalam algarba negatif. Dari negatif itu jadi positif. D. Kesimpulan asal. Umpama, sebagian orang Islam itu tidak jujur. Perlipatan, sebagian orang Islam itu tak jujur, munafik. Tak jujur dan tak jujur dalam logika terkhusus ini tidak sama. Tak jujur itu disambungkan dengan minus. Jadi kata majemuk artinya sama dengan munafik, ialah tak jujur terhadap hukum agamanya. Di luar lain, dari di dalam, haram riba itu kata pada umum. Tetapi riba lebih dari 1800% setahun diterima juga, malah jadi penghidupan bagi golongannya turun-temurun. Perlipatan dari D ialah C. Jumlah ujian perlipatan A ialah B, perlipatan B ialah A, perlipatan C ialah D, dan perlipatan D ialah C. Dengan lipat-melipat ini, sekarang marilah kita hadapi alam, universe ini. Semua di alam ini ialah Islam atau tak Islam. Islam dipakai sebagai nama sifat, menurut filsafat Islam atau tidak, betul atau salah. P atau non-P. Apa yang P bukan masuk non-P. Formulanya P atau tak P, non-P. Kalau S itu P, maka S itu bukan tak P. Kalau S itu berada di kiri, maka S itu tidak di kanan. Sebaliknya, kalau S itu tak P, maka S itu tidak P. Kalau tidak di kanan, maka ia di kiri. Dieulerkan, kalau S P, maka S itu tak masuk P. Bukan kalau S tak P, maka S itu tidak P. Sekarang kita sebentar balik kepada conversion, pembalikan.
Tadi kita katakan D itu tidak bisa dibalikkan, tetapi dengan memakai cara perlipatan, kita bisa mendapatkan hasil. Marilah kita ambil contoh yang dahulu. Kesimpulan, sebagian orang beragama itu tidak Islam. Pembalikan, sebagian orang Islam itu tidak beragama. Kita ingat pembalikan itu salah. Sekarang kita jadikan tidak orang Islam itu kata majemuk, seperti tak P. Kita peroleh sebagai ganti tidak orang Islam itu kata majemuk, tak Islam. Kesimpulan asal sekarang kita tukar bertukarnya dengan tidak menukar artinya. Kita dapati kesimpulan asal sebagian orang beragama itu tak Islam. Pembalikan sebagian tak Islam itu orang beragama. Ini benar, sebagian tak Islam bukan Islam itu, seperti orang Kristen dan orang Yahudi memang menganggap beragama juga, walaupun oleh kaum muslimin sendiri. Dan meskipun kafir Nasrani dan Yahudi itu dianggap oleh muslimin cuma kafir kitabi, ialah memperkosa makna kitab Injil dan kitab Talmud masing-masing. Formulanya, kesimpulan asal, sebagian S itu tidak P. Ini sama dengan sebagian S itu tak P. Pembalikan, sebagian tak P itu S. Eulernya. Kelihatan sebagian dari S ditutupi oleh sebagian tak P. Seperti pembalikan, maka perlipatan juga banyak dipakai oleh para bujangga yang jaya dan bergemilang. Pasal 5. Contraposition, perlipatan terbalik. Menurut perlipatan terbalik itu, suatu kesimpulan lebih dahulu mesti kita lipat, kemudian itu kita balikkan. Pemeriksaan. A umpamanya, kesimpulan asal, tak ada barang di alam ini yang tak berubah. Perlipatan, semua barang yang di alam ini berubah. Eulernya, pembalikan, sebagian dari yang berubah di alam ini ialah barang. B, umpamanya, kesimpulan asal, tak ada muslimin yang makan riba. Perlipatan, semua muslimin tak makan riba. Dieulerkan. Pembalikan, sebagian dari yang tak makan riba itu ialah muslimin. Kesimpulan pembalikan ini rupanya ganjil tetapi benar. Bermacam-macam golongan di Indonesia, kita saja masih sederhana sekali hidupnya. Umpamanya orang Papua dan Dayak, mereka belum tahu memakai uang, jangankan lagi memakan riba. Jadi di Indonesia ini saja cuma sebagian saja yang muslimin, ialah yang tak makan riba. Andai kata semuanya muslimin juga termasuk muslimin dari Hadramaut, tak akan memakan hal yang riba. C. Umpamanya, kesimpulan awal, sebagian muslimin tidak sembahyang. Perlipatan, sebagian muslimin sembahyang. Di sini kita berjumpa dengan dua tidak atau negatif dalam rangkaian begini. Pembalikan, yang tak sembahyang itu tidak sebagian muslimin. Ini kesimpulan tidak bisa diartikan atau dieulerkan. Tidak ada sedikit juga kepastian dalamnya. Sebutannya kesimpulan ialah tidak sebagian muslimin. Boleh jadi kalimat itu berarti semuanya muslimin. Jadi pembalikan boleh jadi berarti yang tidak sembahyang itu ialah semuanya. Ini tentulah bertentangan dengan arti kesimpulan asal. Tentulah juga melanggar filsafat Islam. Dalam logika, C itu juga dianggap sebagai kesimpulan yang tidak bisa dilipat balikkan. D. Umpamanya, kesimpulan asal, sebagian muslimin tak puasa. Perlipatan, sebagian muslimin itu puasa. Dieulerkan. Pembalikan, sebagian yang berpuasa itu ialah sebagian muslimin. Kebenarannya nyata, bukan saja kaum muslimin, tetapi di antara Yahudi, pendeta Hindu, atau Buddha, ada juga yang berpuasa, dan tidak semuanya muslimin itu berpuasa. Pasal 6. Silogism. Bagian 1.
pasangan kesimpulan besar dan kecil. Bermula diperingatkan yang sudah diuraikan lebih dahulu. Induction ialah cara berpikir dari beberapa kali naik ke hukum. Kawannya ialah deduksi, yakni dari hukum turun ke bukti. Pada geometri, cara berpikir deduksi ini mendapat lapang yang luas sekali. Juga dalam ilmu kodrat dan deduction mendapat lapang yang luas sekali. Satu bentuk dari cara berpikir menurun dari hukum ke bukti itu, yakni satu bentuk pelaksanaan dalam logika dinamai silogisme. Jadi silogisme ini cuma bentuk lain dari berpikir menurut cara deduction. Perhatikan bentuk berpikir di bawah ini. 1. Semua manusia bakal mati. 2. Sokrates manusia juga. 3. Sokrates itu bakal mati. Lebih dari 2000 tahun kesimpulan 3 serangkai semacam ini tercantum dalam kebanyakan buku logika sebagai jatuh dari aliran pikiran menurut silogisme, sebagai peringatan dan kehormatan pada Maha Guru yang Maha Satria, Maha Suci, dan Maha Mulia. Maha para logika dari abad ke abad terus-menerus memegang nama Sokrates, guru dari Plato dan Aristoteles itu dalam kesimpulan 3 serangkai tadi. 1. Semua manusia bakal mati, dinamai mayor premis, kesimpulan besar. 2. Sokrates manusia juga, dinamai minor premis, kesimpulan kecil. 3. Sokrates itu bakal mati, dinamai conclusion, kesimpulan akibat. Akibat yakni kesimpulan ketiga, menurun dari kedua kesimpulan dahulu, ialah simpulan besar. 1 dan juga kesimpulan kecil. 2. Kedua kesimpulan di belakang ini, 1 dan 2 pasti dipasang menurut hukum yang tetap. Kesimpulan 1 dan 2 ada mempunyai term, yakni salah satu dari pokok atau sebutan yang bersamaan, bernama common term atau middle term, yakni term persamaan kata persamaan. Pada kesimpulan 1 dan 2 kita lihat term kata yang bersamaan itu ialah kata manusia. Pada akibat kata persamaan itu hilang, tak ada lagi. Kita lihat pula bahwa kesimpulan pertama mengandung bukti lebih besar, lebih luar, yakni yang kedua. Pada kesimpulan kedua kita berjumpa semua manusia. Sedangkan pada kesimpulan kedua kita berjumpa dengan satu manusia saja, ialah Sokrates. Sebab luas artinya umumnya kesimpulan pertama itu, maka ia dinamai dalam logika kesimpulan besar yang mengenai serang saja, ialah kesimpulan 2 dinamai kesimpulan kecil. Pasang 3 serangkai mesti takluk pada hukum di bawah ini. 1. Kesimpulan umum universal proposition mesti dipakai sebagai suatu kesimpulan besar, mayor premis. 2. Kata persamaan common terms mesti jadi sebutan dari kesimpulan kecil, minor premis. Kalau kata persamaan dalam hal ini manusia, kita pendekkan saja dengan huruf M. Sembarang huruf pun boleh. Dan bakal mati dengan huruf B. Akhirnya Sokrates dengan S. Maka formula yang kita peroleh, semua M itu B, S itu M. Jadi S itu B, artinya masuk, dieulerkan. Perhatikan silogisme di bawah ini. 1. Semua manusia itu berakal. 2. Tetangga saya berpikir morat-marit. 3. Tetangga saya ini berakal. Benarkah akibat dari silogisme ini? Marilah kita pasang satu persatu kesimpulan menurut hukum. 1. Semua manusia M itu berakal. B. Tetangga saya yang berpikir morat-marit ini ialah manusia. 3. Tetangga saya yang berpikir morat-marit ini S ialah berakal. B. Jadi cocok dengan formula semua M itu B, S itu M. Jadi S itu B.
rupanya salah, tetapi sebetulnya benar, dan pasangan kesimpulan bisa dibetulkan. Orang boleh berpikir morat-marit, tetapi bagaimana juga ia masuk golongan binatang berakal? Kalau tidak menurut logika mistik, kaki ke atas, kepala ke bawah, yang mesti kita keluarkan dari golongan yang berakal, dalam arti umumnya, bulatnya, in the broad sense. Memang semua manusia itu berakal, tetapi pada arti terkhususnya, in the narrow sense, ada di antara manusia itu yang mempunyai akal yang miring dari akal yang sempurna. Bagian 2, pasangan 2 kesimpulan besar. Misal saja, semua muslimin mesti sabar, terima nasib dari Tuhan. Semua orang sabar mesti juga terima kezaliman. Di atas ada 2 kesimpulan besar, mayor premis. Bagaimana kita mesti susun? Dalam hal ini kita cari pasangan yang bisa menimbulkan akibat. Hukum yang pertama tidak bisa kita jalankan, karena kedua kesimpulan itu tidak berbesar dan berkecil, melainkan keduanya besar. Jadi kita mesti lari ke hukum kedua. Lebih baik kita formulakan lebih dahulu, supaya mudah ditinjau. Semua muslimin dipendekkan jadi B, sabar dengan M, dan penerimaan kezaliman C. Kita peroleh formula semua B itu M, M itu C, dieulerkan semua B itu M, semua B itu M. Bagaimana hubungan C dan B? Pada formula itu, kita tak bisa lihat hubungan C dengan B. Pada gambaran Euler berhubungan itu nyata sekali. Pada Euler kelihatan dari kiri B masuk M, dan di kanan M masuk C. Jadi B mestinya masuk C. Yang terbesar di antara itu. Jadi akibat boleh dieulerkan dengan apakah sebabnya? Maka formula kita tak bisa mengambil akibat. Jawab, sebab kita melanggar hukum kedua yang berbunyi kata persamaan common terms mesti jadi sebutan dari kesimpulan kecil. Sebab di sini tak ada kesimpulan kecil, maka kesimpulan kedua mesti kita anggap sebagai kesimpulan kecil, yakni semua M masuk C. Mudah sekali mendapat pasangan menurut hukum kedua itu. Kalau kesimpulan pertama kita jadikan yang kedua dan sebaliknya, maka kita peroleh semua M itu C, semua B itu M, jadi semua B itu C. Kembali kepada kesimpulan 3 serangkai, ialah umpama tadi, maka kita mendapatkan semua penyabar mesti juga terima kezaliman. Semua muslimin mesti penyabar. Semua muslimin mesti terima kezaliman. Ini betul menurut logika, tetapi apakah betul menurut hukum Islam? Itu terserah pada para muslimin. Kewajiban saya pada filsafat ini cuma buat menguraikan logika saja. Satu contoh lagi. Semua calon surga B itu muslimin M. Tak ada muslimin yang kafir C. Formulanya semua B itu M. Tak ada M itu C. Pada formula ini pun kita tak bisa mengambil akibat, sebab karena ia melanggar hukum 2. Jadi formula ini pun mesti dibalikkan. Seperti di atas tadi, yang pertama menjadi yang kedua dan sebaliknya. Kita peroleh, tak ada M itu C, semua B itu M, dieulerkan. Sekarang akibat bisa ditarik, yakni tak ada B itu C. Lihat pengeuleran. Bentukan sempurna, tak ada calon surga yang kafir. Kembali pada 3 serangkai, sebagai contoh di atas kita bisa bentuk. Tak ada muslimin yang kafir. Semua calon surga itu muslimin. Tak ada calon surga yang kafir. Menurut hukum pembalikan, maka akibat yang di atas ini bisa pula kita balikkan dengan tidak mengubah artinya. Tak ada kafir yang calon surga.
bukan sebagai foya-foya, melainkan sebagai pelaksanaan logika, dan buat difikirkan dengan tenang seksama. Kita persilahkan untuk membaca, menyelidiki susunan kesimpulan yang dibawa ini. Tak ada muslimin yang kafir, semua calon surga itu muslimin. Tak ada calon surga itu yang kafir. Tak ada kafir itu bisa masuk surga. 1.800.000.000 manusia yang hidup sekarang kafir. 1.800.000.000 manusia sekarang calon neraka. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, maka semua orang Indonesia itu kafir. Ribuan juta orang Indonesia dalam sejarah manusia yang lebih kurang 500.000 tahun itu semuanya kafir. Ribuan juta Indonesia di zaman sebelum Islam itu masuk neraka. Biliunan, miliaran, juta-juta manusia di atas bumi sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW lahir terhitung kafir. Jadi biliunan manusia masuk neraka. Tuhan Allah itu Maha Kuasa, Maha Suci, Maha Mulia, Maha Tahu, hadir pada semua waktu dan pada semua tempat. Jadi pada tiap-tiap detik dan tempat bisa dibetulkan hati dan laku makhluknya, dan terutama Dia Maha Pengasih. Ergo, jadi Tuhan Allah, pemilik sekalian alam yang Maha Pengasih itu akan sampai hati berabad-abad melihatkan ribuan jutaan hambanya yang lemah dan fana itu dibakar api neraka berkali-kali sesudah dijadikan sebesar gunung. Allahu Akbar. Bandingkan dengan logika. Ingatlah sama definisi Urbeck. Pertanyaan yang pasti, yang berarti pasti, apakah suatu sifat termasuk suatu benda? Mesti dijawab dengan pasti. A sama dengan A. A bukan non-A. Apakah Tuhan itu Maha Kasih atau Maha Kejam? Kalau Tuhan itu Maha Kejam, Dia tidak Maha Kasih. Ingat perkataan Maha, yakni sempurna. Kalau Tuhan itu Maha Kasih, maka Dia tidak bisa Maha Kejam. Kalau satu detik saja, satu manusia saja Dia biarkan dimakan api neraka yang maha panas itu, Tuhan tidak lagi Maha Kasih. Jangankan lagi kalau sekiranya Dia membiarkan juta-jutaan manusia dibakar yang berabad-abad. Pasal 7. Semua bentuk silogisme. Tidaklah akan saya terangkan dan laksanakan semua bentuk silogisme. Beberapa bentuk yang sudah dimajukan dan dilaksanakan sampai sekarang sudah cukup untuk pembaca buat memeriksa dan melaksanakan semua bentuk yang dibawa ini. Akan terlampau panjang sekali kalau saya mesti periksa semua bentuk di bawah satu persatunya. Bukan maksud saya bahwa semua bentuk itu tidak penting. Seperti dahulu saya anjurkan pada pemuda buat melatih otak dengan matematika, maka tidak kurang permohonan saya pada pemuda melatih otak dengan persoalan logika. Tiap-tiap buku logika biasanya mempunyai persoalan yang mesti kita selesaikan oleh muridnya. Menjelaskan itu artinya tidak saya menegapkan pengertian yang sudah ada, tetapi juga menambah kecerdikan dan kecepatan menyelesaikan sesuatu persoalan yang berhubungan dengan logika. Terutama dalam satu perdebatan latihan semacam itu akan nyata sekali memberi keuntungan besar. Karena sesuatu perdebatan menuntut jawab yang tepat dan cepat. Jawab semacam itu bisa mendiamkan lawan seperti kilat dan petus. Petunjuk, periksalah semua bentuk silogisme di bawah ini, satu persatunya dengan cara Euler. Sesudah nyata kebenarannya, cobalah cari contoh yang hangat. Kadang-kadang, semua bentuk itu dibagi atas 4 dan kadang-kadang atas 3 golongan. Semua bentuk itu dari masa Aristoteles, ahli logika luhur, sampai sekarang hampir tidak berubah. Pembagian di bawah ini dijalankan oleh John Stuart Mill. Ingatlah lebih dahulu kedua hukum logika, dan ingatlah
bahwa pada contoh di bawah ini kata persamaan common terms itu ialah B, bukannya M lagi. Artinya masuk, artinya jadi, atau sebab itu. Bentuk pertama. 1. Semua B masuk C. Semua A masuk B. Jadi semua A masuk C. 2. Tak ada B masuk C. Semua A masuk B. Jadi tak ada. 3. Semua B masuk C. Sebagian A masuk B. Jadi sebagian A masuk C. 4. Tak ada A masuk C. Sebagian A masuk B. Jadi sebagian A tak masuk C. Bentuk kedua. 5. Tak ada C masuk B. Semua A masuk B. Jadi tak ada A masuk C. 6. Semua C masuk B. Tak ada A masuk B. Jadi tak ada A masuk C. 7. Tak ada C masuk B. Sebagian A masuk B. Jadi sebagian A tak masuk C. 8. Semua C masuk B. Sebagian A tak masuk B. Jadi sebagian A tak masuk C. Bentuk ketiga. 9. Semua B masuk C. Semua B masuk A. Jadi sebagian A masuk C. 10. Tak ada B masuk C. Semua B masuk A. Jadi sebagian A masuk C. 11. Sebagian B masuk C. Semua B masuk A. Jadi sebagian A masuk C. 12. Semua B masuk C. Sebagian B masuk A. Jadi sebagian A masuk C. 13. Sebagian B tak masuk C. Semua B masuk A. Jadi sebagian A masuk C. 14. Tak ada B masuk C. Sebagian B masuk A. Jadi sebagian A tak masuk C. Bentuk keempat. 15. Semua C masuk B. Semua B masuk A. Jadi sebagian A masuk C. 16. Semua C masuk B. Tak ada B masuk A. Jadi sebagian A tak masuk C. 17. Sebagian C masuk B. Semua B masuk A. Jadi sebagian A masuk C. 18. Tak ada C masuk B. Semua B masuk A. Jadi 19. Tak ada C masuk B. Sebagian B masuk A. Jadi pasal 8. Cuma. Umpama, cuma orang Arab yang jadi tukang jual mahal dan beli murah barang gadaian orang tersempit. Kesimpulan semacam ini berarti semua orang yang jual mahal dan beli murah barang gadaian orang tersempit itu ialah orang Arab. Sekarang Oktober 1942. Kesimpulan yang berupa cuma ini tidak 1-2 kali kita berjumpa. Kesimpulan semacam ini boleh rubah bentuknya dan susun menjadi silogisme biasa. Umpama, kesimpulan besar, cuma kaum Nasrani yang balas jahat dengan baik. Kalau orang kemplang pipi kirimu, kasihlah pipi kananmu, kata Nabi Yesus. SK, cuma pembalasan jahat dengan baik itu manusia bisa damai. Akibat, cuma kaum Nasrani yang bisa bikin manusia berdamai, dijadikan silogisme biasa. SB, semua orang yang membalas jahat dengan baik. M, itu ialah kaum Nasrani. C, SK, semua manusia berdamai. B, itu ialah orang pembalas. M, jahat dengan baik. Akibat, semua manusia berdamai. B, itu ialah kaum Nasrani. Formulanya, SB semua, SK semua, A semua, M masuk C, B masuk M, B masuk C. Diularkan. 1. S, B, semua M masuk C.
2. SK, semua B masuk M. 3. A, semua B masuk C. Paduan. Cuma lawan cuma. Cuma yang di atas boleh dibalas dengan cuma pula. SB, cuma negara Nasrani yang menjajah dan menimbulkan perang dunia. SK, cuma penjajahan dan perang dunia yang memusnahkan harta dan jiwa seluruh manusia. Akibat, cuma negara Nasrani yang memusnahkan harta dan jiwa seluruh manusia. Nasrani, kapitalis, dan imperialis ialah mesti dianggap sebagai 3 serangkai pula. Silogisme biasa. SB, semua penjajahan dan perang dunia. M, ditimbulkan oleh negara Nasrani. C. SK, semua pemusnahan harta dan jiwa. B, ditimbulkan oleh penjajah dan perang dunia. M, akibat, semua pemusnahan harta dan jiwa. B, di seluruh dunia itu ditimbulkan oleh negara Nasrani. C. Keterangan. Contoh diambil terutama sebagai bahan buat pelaksanaan saja. Yang dimaksudkan dengan menjajah ialah perbuatan negara barat, resminya beragama Nasrani dan berdasarkan kapitalistis, serta imperialistis dalam arti modern terhadap bangsa yang tinggal di Afrika, Asia, Australia, dan juga Amerika. Jepang tak turut, tentu akan turut nasib satu jajahan, kalau ia kalah dan turut menjajah kalau menang. Tapi yang dimaksudkan dengan perang dunia ialah peperangan yang meliputi seluruhnya dunia dalam arti yang sebenarnya. Contoh yang tepat ialah peperangan tahun 1914 sampai 1918 dan juga peperangan 1939 sampai 1945.